Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, Safira Arandita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safira Arandita dengan NIM 2210101100 dari kelas Manajemen A4. Jadi, di video kali ini saya akan memenuhi tugas public speaking, yaitu mempresentasikan dengan menggunakan teknik public speaking. Nah, sebelumnya, tahukah kalian bahwa setiap tahun lebih dari 11 juta ton plastik masuk ke lautan kita? Ini bukan hanya masalah sampah, tetapi ancaman nyata bagi ekosistem laut yang sangat vital bagi kehidupan kita. Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana polusi plastik merusak ekosistem laut dan mengancam kehidupan yang ada di dalamnya, serta pengaruh polusi plastik terhadap kesehatan manusia. Polusi plastik telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh planet kita. Plastik yang kita gunakan sehari-hari seperti kantong plastik, botol, dan sedotan seringkali berakhir di laut. Tak hanya merusak habitat, plastik juga menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati laut. Menurut National Geographic, lebih dari 1 juta burung laut dan 100.000 mamalia laut mati setiap tahunnya akibat plastik. Ini adalah akibat dari kelalaian kita dalam mengelola sampah plastik. Polusi plastik merupakan salah satu masalah lingkungan yang paling mendesak di dunia saat ini, terutama di lautan. Setiap tahun diperkirakan antara 1,15 juta hingga 2,41 juta ton sampah plastik mengalir ke lautan dari sungai-sungai di seluruh dunia. Indonesia sebagai negara kedua penyumbang sampah plastik terbesar ke laut menghasilkan sekitar 187,2 juta ton sampah plastik setiap tahunnya. Dampak dari polusi plastik ini sangat luas, sehingga mengancam ekosistem laut serta kesehatan manusia. Nah, kok bisa sih? Yuk kita simak pembahasan lebih lanjut. Nah, saya mengambil salah satu grafik pada tahun 2021, yaitu dunia memproduksi sekitar 390 juta ton plastik, dengan 40% diantaranya adalah plastik sekali pakai. Sayangnya, sebagian besar plastik ini tidak terkelola dengan baik dan akhirnya berakhir di lautan kita. Indonesia sendiri adalah salah satu negara penyumbang terbesar polusi plastik di laut. Berdasarkan laporan World Bank pada 2021, sekitar 3,2 juta ton plastik dibuang ke lautan setiap tahun. Fakta ini jelas menunjukkan betapa besar dampak yang kita timbulkan terhadap lingkungan laut. Nah, selanjutnya akan kita bahas dampak polusi plastik pada ekosistem laut. Yang pertama adalah kematian hewan laut. Plastik seringkali dikonsumsi oleh hewan laut seperti ikan, penyu, dan burung laut. Konsumsi plastik dapat menyebabkan kerusakan serius pada sistem pencernaan mereka, bahkan berujung pada kematian akibat penyumbatan usus. Menurut data, limbah plastik telah membunuh lebih dari 1 juta burung laut dan 100.000 mamalia laut setiap tahunnya. Yang kedua adalah kehilangan habitat dan kerusakan ekosistem. Polusi plastik menciptakan pulau plastik yang mengganggu habitat laut. Sampah plastik yang mengapung dapat menghalangi sinar matahari masuk ke lapisan bawah laut, mengganggu fotosintesis organisme seperti fitoplankton yang merupakan dasar rantai makanan laut. Selain itu, mikroplastik yang terurai dari sampah besar dapat terakumulasi dalam biota laut, merusak tatanan makanan dan mengurangi populasi ikan kecil. Yang ketiga adalah gangguan pada rantai makanan. Mikroplastik, partikel plastik,
berukuran kurang dari 5 mm dapat memasuki tubuh hewan laut dan merusak metabolisme mereka. Penelitian menunjukkan bahwa ikan seringkali tidak dapat membedakan antara plankton dan mikroplastik, sehingga mereka secara tidak sengaja mengonsumsi mikroplastik. Hal ini dapat menyebabkan penurunan populasi ikan dan berdampak pada predator puncak dalam ekosistem. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengaruh polusi plastik terhadap kesehatan manusia. Polusi plastik, khususnya mikroplastik, memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan manusia, terutama bagi mereka yang suka mengonsumsi ikan laut. Berikut adalah beberapa cara bagaimana polusi plastik mempengaruhi kesehatan manusia. Yang pertama, ada akumulasi mikroplastik dalam ikan. Kita ambil salah satu contoh penelitian yang mengambil sampel ikan di pasar Pautere, Makassar. Di penelitian tersebut menunjukkan bahwa sekitar 28% dari sampel ikan di pasar Pautere, Makassar mengandung limbah plastik. Ketika ikan yang terkontaminasi ini dimakan, mikroplastik dapat berpindah ke tubuh manusia. Yang kedua, ada dampak kesehatan dari mikroplastik. Mikroplastik dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada manusia. Bahan kimia berbahaya yang terikat pada mikroplastik dapat terakumulasi dalam tubuh dan menyebabkan keracunan. Penelitian menunjukkan bahwa paparan mikroplastik dapat mengakibatkan kerusakan DNA, gangguan sistem kekebalan tubuh, serta masalah reproduksi. Selain itu, zat kimia seperti bisphenol A atau BPA yang larut dari plastik dapat mengganggu sistem hormonal dan fungsi kekebalan tubuh. Yang ketiga, ada penyakit potensial, yaitu konsumsi ikan yang terkontaminasi mikroplastik berpotensi meningkatkan risiko penyakit serius, termasuk kanker dan alergi. Penelitian menunjukkan bahwa bahan kimia yang berasal dari plastik dapat memicu reaksi berbahaya di dalam tubuh manusia. Selain itu, ada kemungkinan bahwa mikroplastik dapat menyebabkan peradangan kronis dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit lainnya. Yang keempat, ada rantai makanan dan efek berantai. Mikroplastik tidak hanya mempengaruhi ikan, tetapi juga hewan lain dalam rantai makanan laut. Ketika predator memakan ikan yang terkontaminasi, mikroplastik dapat terakumulasi lebih lanjut dalam tubuh mereka dan akhirnya sampai ke manusia yang mengonsumsinya. Hal ini menciptakan efek berantai yang dapat memperburuk dampak kesehatan. Selanjutnya adalah contoh studi kasus. Bisa dilihat gambar yang ada di atas saya ini adalah The Great Pacific Garbage Patch atau juga dikenal sebagai Pacific Trash Vortex. Adalah sebuah daerah besar di Samudra Pasifik Barat Daya yang dipenuhi oleh sampah plastik dan material-material lainnya karena arus laut. Mayoritas sampah plastik yang datang dari sumber tanah seperti sungai yang mengalir. Mayoritas sampah plastik datang dari sumber tanah seperti sungai yang mengalir ke laut atau diblow angin ke laut. Sejumlah kecil lagi berasal dari industri minyak, kapal-kapal, dan industri perikanan. Sampah di The Great Pacific Garbage Patch berkisar dari partikel-partikel mikroskopis sehingga objek besar seperti jala-jala tangkap ikan dan botol plastik. The Great Pacific Garbage Patch ditaksir menempati wilayah sekitar 1,6 juta kilometer persegi sampai ukurannya 2 kali lipat Texas atau 3 kali lipat Prancis. Daerah ini bukanlah masa padat sampah, tetapi lebih seperti suatu kolom dispersi plastik yang berada di permukaan maupun di lapisan atas samudra. Nah, setelah kita membahas dampak-dampak dari adanya polusi plastik tadi, apakah masih ada harapan untuk menanggulangi masalah ini? Tentu saja masih.
Nah, apa saja upaya-upaya yang dapat kita lakukan? Yang pertama adalah upaya internasional. Salah satunya adalah UN Plastic Treaty, perjanjian global untuk mengurangi produksi plastik sekali pakai. Yang kedua, ada proyek pembersihan laut. Teknologi seperti The Ocean Cleanup telah berhasil menghapus ribuan ton plastik dari lautan. Dan yang ketiga adalah peran masyarakat itu sendiri. Kita semua dapat berperan dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mendaur ulang, dan memilih produk ramah lingkungan. Kesimpulan dari presentasi kita kali ini adalah polusi plastik adalah ancaman besar bagi ekosistem laut. Namun dengan kerjasama global, teknologi, dan perubahan perilaku masyarakat, kita masih bisa menghadapinya. Mari kita semua berkomitmen untuk menjaga laut kita agar tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Aksi kecil yang kita lakukan hari ini dapat membuat perbedaan besar untuk kelestarian bumi dan kehidupan laut selanjutnya. Ada salah satu quotes yang saya ambil dari penemu Great Pacific Garbage Patch, yaitu Charles Moore. Plastic are a scourge to our ocean, to marine life, and to our planet. Plastik adalah bencana bagi lautan kita, bagi kehidupan laut, dan bagi planet kita. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila dalam presentasi kali ini saya masih banyak kekurangan dalam berkata maupun dalam materi yang saya bagikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.